pertama dari Sulawesi Barat, di Mamasa, Agustinus Lapindik. Shalom, selamat malam Pak Pendeta Sabuin dan kru tajam. Saya mau bertanya Pak Pendeta. Di dalam Matius 19 ayat 5-6 dikatakan bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Tetapi kenapa sudah ada wanita saat ini yang karena masalah tertentu pergi meninggalkan ayah dan ibunya dan menikah dengan laki-laki di jemaat laki-laki tersebut? Apakah ini berdosa atau tidak? Mohon penjelasannya Pak Pendeta. Saya bacakan ayatnya Pendeta. Matius 19 ayat 5 dan 6. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Silakan Pendeta. Terima kasih untuk pertanyaan yang sangat bagus ini. Jadi ada di sini kata-kata seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Dan kata-kata ini Tuhan Yesus kutip dari dalam kitab Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-24. Coba Kevin tolong bacakan ayat ini. Kejadian berapa Pendeta? Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-24. Kejadian 2 ayat yang ke-24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Terima kasih. Jadi ini sudah disampaikan di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua. Waktu itu dosa belum masuk ke atas dunia ini. Adam dan Hawa belum berdosa. Dan seperti itulah yang sudah disampaikan, dan itulah juga yang terjadi di zaman Perjanjian Baru, bahwa seorang anak, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Jadi apa yang dimaksudkan dengan seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya? Apakah dia meninggalkan ayah dan ibunya lalu pergi dan tinggal di rumah orang tua istrinya? Apakah demikian? Ini bukan masalah tempat tinggal, tapi ini masalah tanggung jawab. Ini bukan mengenai tempat tinggal, tapi ini mengenai tanggung jawab. Yang dimaksudkan dengan seorang laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya, artinya dia sudah siap untuk memimpin sebuah keluarga sendiri. Bukan artinya dia melarikan diri atau dia kabur dari rumah. Untuk seorang laki-laki yang meninggalkan ayahnya dan ibunya. Karena di dalam Alkitab sebenarnya meninggalkan ayah dan ibunya bukan artinya dia harus pergi jauh. Dia bisa saja tetap ada dekat dengan ayahnya dan ibunya, lalu kemudian mempunyai sebuah keluarga sendiri. Apakah ada contoh Alkitab tentang hal ini? Kalau itu hanya sekadar tentang meninggalkan rumah orang tua, lalu kemudian pindah jauh dan bersatu dengan istri atau bersatu dengan suami, maka kita perlu untuk menerangkan kalau begitu apa maksudnya yang diceritakan di dalam Kejadian pasal yang ke-24. Kalau Jeffrey dan Kevin juga pemirsa melihat cerita yang sangat panjang, satu pasal ini cukup panjang, Kejadian pasal yang ke-24 ini sampai 67 ayat. Salah satu pasal yang paling panjang di dalam Kelubukan yang paling panjang, salah satu yang paling panjang dalam kitab Kejadian, menceritakan satu cerita yang sangat utuh, yaitu pada waktu Ribka dipinang bagi Ishak. Di mana Ishak waktu itu? Apakah Ishak ikut Eliezer untuk pergi ke Aram Mesopotamia untuk meminang Ribka, mencari istri dari sanak saudaranya yang adalah orang-orang yang
dipercaya takut akan Allah. Makanya Abraham mau agar supaya Ishak mendapatkan seorang jodoh atau istri bukan dari antara bangsa di mana mereka sedang berada, tetapi dari Aram Mesopotamia, karena dia tahu di sana ada sanak keluarganya yang kemungkinan besar mereka percaya dan takut akan Allah. Dan memang demikian. Sekarang pada waktu Ishak tinggal di kemahnya, justru yang meninggalkan ayah dan ibunya itu bukan Ishak dari segi berpindah secara geografis, meninggalkan rumah, bangunan rumah, lalu kemudian pergi dan pindah jauh ke tempat yang lain. Ishak tidak pindah jauh-jauh. Yang pindah jauh justru adalah Ribka. Kalau meninggalkan ayah dan ibu itu sekedar adalah meninggalkan rumah, maka yang meninggalkan rumah pada saat itu bukan Ishak tetapi adalah Ribka. Dan Ribka memberikan suatu teladan yang sangat baik bagi orang-orang muda yang mempunyai rencana untuk menikah. Dan mungkin kalau pertanyaan tentang rumah tangga, Jeff dan Kevin, itu pasti akan banyak ditanyakan Senin malam di acara Obsesi Hati. Jadi pada waktu Ribka dipinang oleh Ishak melalui Eliezer, apa yang dikatakan oleh orang tua Ribka? Apakah Ribka dengan paksa meninggalkan orang tuanya seperti dalam pertanyaan ini, ya, meninggalkan ayah dan ibunya, lalu kemudian tidak mau mendengarkan pendapat atau nasihat ayah dan ibunya? Pada waktu Eliezer bertanya kepada Ribka, dan Eliezer bertanya juga kepada orang tua Ribka, maka di dalam Kejadian pasal yang ke-24, di dalam ayat yang ke-56, jawabnya kepada mereka, "Janganlah tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaskanlah aku supaya aku pulang kepada Tuanku." Kata mereka, "Baiklah, kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri." Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, "Maukah engkau pergi beserta orang ini?" Jawabnya, "Mau." Maka Ribka, saudara mereka itu dan inang pengasuhnya, serta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan pergi. Jadi Ribka tidak meninggalkan ayahnya dan ibunya, lalu kemudian seperti ia minggat atau dia memaksakan kehendaknya. Tetapi kalau kita baca dengan teliti Kejadian pasal yang ke-24, semua dilakukan dengan sangat baik. Prosesi peminangan atau lamaran dilakukan dengan baik. Lalu kemudian Ribka mengambil keputusan dengan penuh doa. Dia juga sudah konsultasi dengan ayah dan ibunya. Ayah dan ibunya percaya bahwa laki-laki yang meminang Ribka adalah laki-laki yang taat, yang takut akan Tuhan. Itulah sebabnya mereka membiarkan Ribka untuk pergi. Dalam hal ini, apakah kita bisa katakan bahwa seorang perempuan akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan suaminya? Apakah demikian? Tidak. Walaupun yang meninggalkan rumah itu adalah Ribka pada saat itu, tetapi ayatnya berkata seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Jadi dalam hal ini, kata meninggalkan itu bukan artinya pindah rumah. Kata meninggalkan itu bukan artinya berpisah selama-lamanya dengan orang tua dan sudah betul-betul melupakan orang tua. Kata meninggalkan di sini bukan berarti bahwa laki-laki itu tidak boleh tinggal dengan orang tuanya, atau laki-laki itu tidak boleh tinggal dekat dengan orang tuanya karena dia meninggalkan ayahnya dan ibunya. Tidak demikian. Cerita Ribka justru
menyatakan kepada kita bahwa Ribka justru yang pindah rumah. Dengan demikian, kata meninggalkan ayah dan ibunya ini lebih merujuk kepada sebuah sikap tanggung jawab dan kedewasaan yang telah dimiliki oleh seorang laki-laki untuk siap memimpin sebuah keluarga, memimpin rumah tangganya sendiri. Bukan berarti dia terpisah dari orang tuanya, tetapi dia sudah mencapai suatu keadaan dan suatu usia, dan dia sudah sangat siap, sudah sangat dewasa, dia sadar akan pilihannya, dan dia menyatakan bahwa dia ingin mempunyai sebuah keluarga sendiri. Inisiatif untuk meminang Ribka datangnya adalah dari Abraham dan Ishak, dan dengan demikian menunjukkan bagaimana tanggung jawab dan kesiapan Ishak untuk mempunyai rumah tangga sendiri. Apapun itu, di dalam pengambilan keputusan untuk mendirikan rumah tangga, biarlah nasihat orang tua di dalam Tuhan didengarkan. Biarlah nasihat firman Tuhan juga dikonsultasi. Biarlah nasihat dan wejangan-wejangan dari para pemimpin gereja juga didengarkan, supaya kita boleh mengambil keputusan dan langkah-langkah yang tepat untuk betul-betul mengikuti prinsip-prinsip firman Tuhan. Janganlah melawan orang tua yang telah memberikan nasihat sesuai dengan firman Tuhan. Kurang lebih demikian. Terima kasih.